Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, mungkin di video sebelumnya kita belajar tuh Bapak Ibu ya tentang bagaimana sih peta konsepnya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan memahami mesin ekonomi. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari konsep dasar makroekonomi dari arus melingkar hingga kendali inflasi gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar apa ya? Eee, Analogi lah gitu ya, mungkin Bapak Ibu udah paham lah gitu ya, saya kan nggak bosan-bosan menjelaskan mikro dan makro. Nah, "Loh, Mas Agung kenapa sih ASI ini kok perasaan di video ada aja gitu ya pengertian mikro dan makro." Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, biar Bapak Ibu terus paham karena inilah, pondasi awalnya Bapak Ibu ya untuk pemahaman ilmu ekonomi. Nah, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, ekonomi mikro adalah berfokus pada perilaku ekonomi di tingkat individu dan perusahaan tunggal. Nah, jadi ekonomi mikro ini hanya fokus pada individu atau perorangan, itu udah masuk di konsumen. Nah, perusahaan tunggal itu satu perusahaan saja. Nah, berbeda dengan ekonomi makro, dia dia secara keseluruhan lah gitu ya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, kebijakan luas, itu ruang lingkup di dalamnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 3 tujuan utama kendali makroekonomi. Nah, yang pertama memahami mekanisme. Nah, ini kita udah bahas ya Bapak Ibu di video sebelumnya, cuma nggak apa kita bahas lagi. Nah, jadi dia fungsinya untuk mengetahui secara prevensi bagaimana perekonomian suatu negara beroperasi secara keseluruhan. Nah, jadi memahami mekanisme kita mempelajari, kita memahami gitu. Nah, bagaimana sih mekanisme dari ekonomi kita, bagaimana sih dengan arah ekonomi kita, bagaimana sih dengan hasil dari ekonomi kita, bagaimana sih dengan pendapatan ekonomi kita, masalah ekonomi kita, kita memahami gitu mekanismenya bagaimana. Nah, setelah kita memahami, kita menganalisis kinerja. Nah, kita akan mengidentifikasi nih atau kita melihat ini, apa sih faktor-faktor penentu yang menggerak atau menghambat laju mesin ekonomi. Nah, jadi ada nggak masalah gitu ya ketika kebijakan ekonomi dibuat, ada nggak masalahnya atau ada nggak kendalanya selama di lapangan. Karena kan nggak sama Bapak Ibu, ini sistem yang dibuat di Jepang dan sistem yang dibuat di Indonesia pasti berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena kan bisa melihat dari budaya masyarakatnya, bagaimana kelola alamnya, bagaimana, tempat berdagangnya gitu ya. Contoh bagaimana kalau di Jepang itu kan industri bisa maju itu kan karena pabrik itu berdekatan sama seperti di Cina Bapak Ibu ya. Kalau Indonesia kan agak jauh gitu ya. Nanti pabriknya di Jawa, barang ini ngirim di Sumatera, itu kan butuh kapal lagi, butuh dari masyarakatnya belum berbeda. Nah, bisa jadi salah satu masalah gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, merumuskan kebijakan. Nah, jadi menciptakan strategi efektif untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, dan pengangguran rendah. Nah, jadi setelah kita memahami mekanismenya bagaimana, setelah kita menganalisis hasil dari kinerjanya, baru kita bisa merumuskan kebijakan. Nah, dan ternyata kebijakan yang dibuat ini tidak efektif. Oh, ternyata kebijakan dibuat ini menghasilkan pro dan kontra atau lain sebagainya. Itu kita bisa merumuskan kebijakan yang kita buat. Akhirnya setelah kita memahami merumuskan kebijakannya, kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Nah, di sini ada 4 roda gigi penggerak ekonomi. Nah, ini sini Bapak Ibu udah paham lah ya. Nah, jadi konsumen RTK adalah pemakai barang dan jasa. Inilah sebagai konsumen lah gitu ya, sebagai kita, sebagai pembeli barang, pengguna barang. Nah, kalau produsen RTP lah penghasil output. Nah, jadi orang yang menjual kepada konsumen. Contohnya seperti manufaktur atau factory atau pabrik gitu ya yang membuat barangnya atau jasa atau ada perusahaan yang membuat untuk jasa gitu. Nah, kalau di pemerintah itu dia sebagai, organisasi tertinggi lah atau gampangnya pemerintah ini sebagai orang yang membuat kebijakan lah gitu ya, oh ternyata nggak boleh kalau konsumen itu seperti ini, oh kalau pabrik itu membuat harga seperti ini. Nah, kalau luar negeri ini sebagai mitra dagang aja. Nah, jadi kan setiap negara itu kan ada namanya ekspor dan impor. Kalau kita ekspor keluar, kalau kita impor, masuk barang dari luar masuk ke dalam gitu ya, ekspor kita mengirim barang ke luar negeri. Nah, jadi kalau di luar negeri ini sebagai, saling membutuhkan. Contoh misalnya Indonesia belum bisa membuat, botol minum, contoh Bapak Ibu ya. Nah, kita pesan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, jadi sistem interaksi timbal balik itu tanpa henti Bapak Ibu ya, dari mulai pemerintah, produsen, luar negeri, dan konsumen. Nah, semua itu saling berinteraksi, saling menciptakan aliran ganda. Jadi, saat barang bergerak ke satu arah, uang bergerak ke arah sebaliknya sebagai kompensasi. Nah, semua ini saling menguntungkan dan ini terjadi di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, jadi
harus mulai dari barang, jasa, dan faktor produksi gitu. Pemerintah sebagai tertinggi dia membuat kebijakannya, produsen dia menciptakan barang, konsumen yang membeli barang menggunakan barang, dan luar negeri sebagai mitra dagangnya gitu. Nah, jadi ada 2 cara untuk mengukur hasil mesin ekonomi. Nah, ini penting nih Bapak Ibu untuk kita pahami. Nah, jadi yang pertama itu ada produk domestik atau bruto atau kita sebut PDB. Nah, jadi PDB inilah mewakili output agregat, fungsinya untuk mengukur aktivitas ekonomi real di dalam negeri. Nah, dia menghitung tuh tentang pendapatan yang ada dari luar negeri. Nah, baru ada pendapatan nasional. Nah, dia mewakili kesejahteraan ekonomi. Nah, ini dari konsumen. Fungsinya untuk mengukur barang, balas jasa bagi pemilik faktor produksi. Nah, untuk kompensasi pekerja laba sewa bunga. Nah, dia pendapatan nasional itu pendapatan yang dihasilkan dari setiap konsumen atau setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, terus di sini ada fokus lokasi geografis versus status kewarganegaraan. Nah, jadi di sini ada produk domestik bruto PDB dan pendapatan nasional itu sama seperti tadi ya. Nah, jadi di sini cakupannya atau fokusnya itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau dia di PDB nih ya, produk domestik bruto ini adalah cakupannya untuk semua produksi di dalam batas wilayah negara. Nah, dia termasuk perusahaan asing di dalam negeri gitu ya. Jadi kan setiap perusahaan negara tuh pasti ada perusahaan asingnya di dalam negeri. Nah, tapi dia tidak termasuk warga negara yang bekerja di luar negeri. Nah, dia konsepnya seperti itu kalau PDB ini dia. Nah, kalau dia pendapatan nasional, dia cakupannya semua hasil dari warga negara dimanapun lokasinya, maupun mau itu orang Indonesia yang di Singapura, mau itu orang Indonesia yang di Amerika, dia semua masuk Bapak Ibu ya, mau dimanapun dia. Nah, dia termasuk warga negara yang bekerja di luar negeri. Nah, dia termasuk seperti itu, tapi dia tidak termasuk perusahaan asing di dalam negeri. Nah, kalau umpama ada perusahaan asing yang ada di Indonesia nggak termasuk dari pendapatan nasional. Berbeda dengan dia PDB, warga negara yang bekerja di luar negeri pun masuk. Nah, di sini ada 4 komponen utama pembentuk PDB. Nah, jadi yang pertama dari konsumsi. Nah, jadi konsumsi itu sama seperti kita ya, sebagai pengguna, pembeli produk dan menggunakan produk. Nah, yang kedua ada investasi. Nah, ini investasi ini dari bukan investasinya kayak emas, kripto, bukan gitu Bapak Ibu. Ada investasi itu seperti tanah, bangunan, rumah. Misalkan ada pabrik nih gitu ya. Jadi pabrik ini dia beli tanah untuk bangun pabrik cabang misalnya. Itu juga masuk bagian dari investasi PDB. Nah, yang ketiga ada pengeluaran pemerintah. Ya pemerintah itu kan pasti belanja negara itu kan ada tuh ya. Ada termasuk di bagian dari PDB gitu. Yang keempat ada ekspor neto. Artinya kita mengirim barang ke luar negeri. Ada berapa barang? Contoh Indonesia mengirim barang itu jutaan baju. Nah, jutaan baju itu berapa nilainya? Oh, ternyata nilainya itu 13 miliar. Nah, itu juga masuk bagian dari ekspor neto. Nah, terus dia akan menampilkan itulah hasil dari PDB, total nilai output dari agregat dari 4 sektor ini. Nah, di sini ada temperatur ekonomi, panasnya inflasi dan dinginnya deflasi. Nah, jadi kan kita udah bahas nih di video sebelumnya inflasi gitu ya. Coba kita membahas deflasi. Nah, untuk deflasi ini kita bahas di playlist selanjutnya Bapak Ibu ya, karena beda materi, beda modul. Cuma di sini saya hanya menjelaskan secara pengenalannya aja. Nah, jadi inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, jadi intinya daya beli uang menurun, uang yang sama barang lebih sedikit. Nah, contoh, misalkan Bapak Ibu ke supermarket gitu ya. Nah, Bapak Ibu bawa uang 100.000. Nah, waktu kita tahun 90-an tuh 100.000 tuh kayaknya kita dapat 2 keranjang gitu ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu bawa 100.000 itu paling dapatnya cuma separuh keranjang. Nah, mata uangnya tetap sama tapi barang yang dihasilkan berbeda, turun dia ya. Nah, itulah disebut dengan inflasi. Nah, kalau deflasi itu dia kecenderungan penurunan harga barang dan jasa secara umum. Jadi dampaknya sinyal awas stagnasi atau resensi. Nah, deflasi adalah ketika harga barang itu turun. Misalkan gini, Bapak Ibu beli barang gitu ya, uangnya 100.000 contoh. Nah, Bapak Ibu dapatnya bisa dapat banyak tuh, banyak kali barangnya. Nah, itu bisa yang terjadi di negara Zimbabwe dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya ekonomi itu stagnan dia. Nah, jadi ada 3 lensa mengukur tingkat inflasi. Yang pertama ada IHK atau indeks harga konsumen. Nah, dia
mengukur sekeranjang barang rumah tangga, cerminan langsung biaya hidup. Nah, jadi dia mengukur gitu Bapak Ibu ya, untuk harga dari barang rumahnya. Nah, itu dari IHK, Indeks Harga Konsumen. Nah, kalau di IHP, Indeks Harga Produsen, harga diterima produsen indikasi awal tekanan inflasi. Nah, jadi ketika harga diterima produsen itu berapa, kalau misalnya terus-menerus itu akan mengawali dari tekanannya inflasi. Nah, yang di tiga ada indikator PDB atau ukuran paling luas yang mencakup semua barang dan jasa diproduksi dalam perekonomian. Nah, ada deflator, tidak mengukur secara luas, secara perinci dari total PDB yang dimiliki suatu negara. Nah, di sini ada dua wajah inflasi, moderat versus tinggi. Nah, jadi kalau inflasi yang sehat adalah indikator ekonomi yang sehat dan bertumbuh. Nah, dia mendorong produksi dan mencegah penundaan konsumsi. Nah, jadi kalau inflasi yang sehat dia sebut lagi di Bapak Ibu ya. Jadi setiap ekonomi suatu negara itu wajib mengalami inflasi, tapi dia ada batasnya, inflasi yang sehat dan inflasi yang tidak sehat. Kalau inflasi yang sehat, dia inflasinya itu adalah dia boleh inflasi tapi nggak boleh banyak gitu ya. Dia hanya di angka 0, sekian persen sampai 2%, itu inflasi yang sehat gitu. Karena kalau umpamanya ekonominya nggak inflasi, berarti ekonominya stagnan, dia nggak bertumbuh. Nah, itu yang terjadi negara Jepang sekarang Bapak Ibu. Nah, jadi intinya inflasi itu boleh asalkan dia secara sehat. Nah, yang kedua inflasi tinggi, destruktif. Nah, inilah yang terjadi di negara-negara kayak Iran, kayak Lebanon, kayak kemarin Venezuela, ada inflasi mengalami inflasi tinggi Bapak Ibu, sampai 600%. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Dia destruktif gitu ya. Nah, akhirnya apa? Menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Akhirnya ekonominya nggak stabil dan sosialnya pun juga terguncang gitu. Biaya transaksi meroket, konsumsi dan investasi anjlok. Jadi harga-harganya meroket, harga-harganya mahal, konsumsi untuk ini mahal, semuanya mahal, dan untuk saham-sahamnya pun bisa anjlok. Nah, jadi analoginya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya kan seperti ini, teratur, 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 teratur. Nah, ini masih bisa ya. Ini yang terjadi di negara kita. Nah, kalau yang dia di kayak Regal tuh sampai hancur-hancur kayak gini, sampai kaget lah gitu istilahnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi siklus berbahaya dari penurunan harga deflasi. Nah, jadi kalau deflasi kan penurunan harga, tapi kenapa berbahaya? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita perhatikan, yang pertama harga barang turun secara umum. Nah, berarti kan harga barang itu turun gitu ya. Yang makin turun sebetulnya anggapan kita mungkin bagus, tapi artinya apa? Dampaknya adalah konsumen menunda pembelian. Nah, pasti konsumen menunda dong, karena kan harga barangnya itu kan turun. Nah, ngapain kita beli harganya turun? Udah kita tunda aja lah gitu kan. Nanti makin mahal, makin apa jadinya. Nah, yang ketiga penjualan macet dan investasi tertunda. Nah, akhirnya apa? Karena konsumen menunda pembelian, oh aku nggak mau beli inilah, harganya turun gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi penjualan macet dan investasinya tertunda, akhirnya nggak jalan. Nah, baru masuk yang keempat, produksi terhenti dan pengangguran naik. Nah, akhirnya kembali lagi ke harga barang secara turun. Nah, inilah bahayanya dari deflasi Bapak Ibu. Nah, deflasi itu bukan diskon massal, melainkan sinyal stagnasi dan resesi ekonomi. Jadi deflasi itu bukan lagi diskon ini, enggak. Itu adalah ekonomi yang sedang stagnan. Nah, jadi menjaga keseimbangan mesin makroekonomi. Nah, jadi ada inflasi dan deflasi gitu ya. Menjaganya adalah konsumen, antara produsen, pemerintah, luar negeri itu saling menjaga hubungan baik gitu ya, saling menjaga. Nah, karena kan mendapatkan output nasional dan PDB pendapatan. Nah, di interaksi 4 sektor penggerak menghasilkan total output nasional, nilai dan daya belinya bergantung pada stabilitas tingkat harga. Nah, pemerintah menavigasi keseimbangan ini. Nah, tugas pemerintah lah menavigasi untuk melakukan keseimbangan yang sesuai. Nah, jadi makroekonomi sebagai indikator navigasi harga. Nah, jadi PDB mengukur lokasi, pendapatan nasional mengukur warga negara. Keduanya menteri esensial dengan fungsi berbeda untuk melihat output dan kesejahteraan. Nah, jadi uang dan barang bergerak secara paralel, artinya setiap aktivitas dalam 4 sektor ekonomi selalu menciptakan hadiran timbal balik yang tidak terputus. Nah, akhirnya saling bersinambungan gitu ya. Yang ketiga, keseimbangan harga adalah kunci. Jadi keseimbangan harga itu nggak usah naik, nggak usah turun, tapi segitu aja gitu. Kalaupun naik jangan banyak-banyak gitu ya. Itu akan mengakibatkan ekonomi yang sehat. Ekonomi pertumbuhannya butuh inflasi moderat. Kadang kan setiap butuh inflasi itu tetap. Kadang kan kita nggak bisa stagnan gitu ya. Nah, dan deflasi adalah sinyal berbahaya resesi. Maksudnya ekonomi tidak boleh terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Artinya dia keseimbangan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.